Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Zulkifli dari Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Arifana Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi tahapan pemilihan produk, perlakuan produk, dan pengembangan strategi marketing berdasarkan data relevan. Oke, langsung saja. Merek merupakan menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar nama kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau barang dan jasa. Menurut American Marketing Axiom atau AMA, merek adalah nama istilah, tanda lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjualan atau kelompok penjual dan mendiferensikan mereka dengan para pesaing. Penetapan merek sudah ada selama berabad-abad sebagai sarana untuk membedakan barang dari satu produsen dengan produsen lainnya. Jika menurut Keller, penjelasan bahwa merek adalah sebuah produk yang ditambahkan dimensi-dimensi lain yang membedakan produk tersebut dari produk lainnya yang sama-sama desain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Manfaat merek. Manfaat merek dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek berperan penting sebagai berikut. 1. Sarana identifikasi, yaitu dapat dikenali, dilihat, dan diidentifikasi dengan jelas dan cepat. Fungsi praktikalitas, yaitu memungkinkan menghemat waktu dan energi melalui pembelian ulang yang identik dan loyalitas. Yang ketiga, fungsi jaminan atau garansi, yaitu menjamin diperolehnya kualitas yang sama dimanapun dan kapanpun konsumen membeli produk atau jasa yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi optimalisasi, yaitu memastikan bahwa konsumen membeli produk terbaik dalam kategori atau produk yang memiliki kinerja yang terbaik dalam tujuan pembelian tertentu. Yang kelima, fungsi kontinuitas, yaitu adanya kepuasan yang didapatkan dari familiaritas dan intimasi dengan merek yang sudah ada sejak lama di konsumen. Selanjutnya, fungsi hedonistik, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan daya tarik merek, logo maupun komunikasinya. Fungsi etis, yaitu kepuasan berkenanan dengan perilaku merek yang bertanggung jawab dalam menjalin relasinya dengan masyarakat, misalnya ekologi, menyediakan lapangan kerja, dan iklan yang harmonis dengan lingkungan sekitar dan norma sosial. Citra merek. Citra merek merupakan keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra merek dibangun berdasarkan kesan, pemikiran, atau pengalaman yang dialami konsumen terhadap suatu merek, yang pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap merek yang bersangkutan. Pengukuran citra merek. Kekuatan di sini berkaitan dengan seberapa kuat hubungan
yang mampu diciptakan oleh merek dengan konsumen. Biasanya pengukuran kekuatan ini dapat dibentuk melalui pengalaman langsung, harga, kualitas, rekomendasi, perorangan, iklan, dan lain-lainnya. Yang termasuk dalam kelompok kekuatan strike ini adalah penampilan fisik produk, keberfungsian semua fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan fasilitas mendukung dari produk tersebut. Keunikan adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek di antara merek-merek yang sudah ada atau yang lainnya. Kesan unik ini muncul dari atribut produk, yang berarti terdapat diferensiasi antara produk satu dengan produk yang lainnya. Perusahaan harus bisa membuat produk merek unik dan beda dengan produk pesaing yang lainnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah hal berbeda yang paling dominan dalam sebuah produk dengan produk pesaing, variasi layanan, variasi harga, fisik produk itu sendiri seperti fitur produk, dan variasi produk yang tersedia, penampilan atau nama dari sebuah merek yang memberi kesan positif. Cara menyampaikan informasi kepada konsumen, pedoman privasi yang ketat dari perusahaan, serta prosedur pembelian yang terjamin, kemampuan membedakan merek di antara merek yang lainnya. Kesan ini muncul dari atribut produk tersebut yang menjadi bahan pembeda. Yang termasuk kelompok ini adalah variasi layanan yang diberikan sebuah produk, variasi harga dari produk-produk yang bersangkutan. Kesukaan mengarah pada kemampuan merek tersebut untuk mudah diingat oleh konsumen, termasuk dalam kelompok favorable ini antara lain kemudian merek produk untuk diucapkan, kemampuan merek untuk tetap diingat konsumen, maupun kesesuaian antara kesan merek di benak konsumen dengan citra yang diinginkan perusahaan atau merek yang bersangkutan. Produk. Pengertian produk, setiap perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk yang ada. Produk merupakan suatu sifat yang kompleks dari baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, perspektif perusahaan, dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan untuk kebutuhannya. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminati, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, yang meliputi mutu, kualitas, pemilihan yang ada, merek, pengemasan, macam-macam, ukuran, jenis, dan jaminan. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi harga, kemasan, merek, label, dan jaminan. Yang dimaksud dengan produk dalam penelitian adalah barang yang ditawarkan oleh pasar swalayan kepada konsumen atau calon konsumen yang meliputi kualitas produk, harga, kelengkapan produk, dan jaminan. Lokasi juga menentukan dalam untuk mengembangkan sebuah produk atau sebuah produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan. Penentuan lokasi, alasan bagi keputusan pemilihan lokasi menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan, mengingat semakin banyak retail membuka lokasi baru, sedangkan lokasi yang paling baik sangatlah sulit untuk didapatkan. Suatu gerai yang memiliki lokasi yang tepat cenderung akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berada pada lokasi yang kurang strategis.
Meskipun keduanya memiliki kesamaan atau serupa, lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seorang konsumen untuk datang atau berbelanja. Lokasi merupakan letak atau toko pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terkait dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tugas setiap pembisnis adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan secara menguntungkan. Pada kondisi persaingan yang semakin gencar di era globalisasi, di mana konsumen dihadapkan banyak alternatif solusi untuk kebutuhan mereka. Proses pemasaran. Langkah-langkah proses pemasaran sederhana. 1. Industri menjual barang dan jasa pada pasar. Pasar membayar sejumlah uang pada industrinya. Kedua, pasar memberi informasi kepada industri tentang produk dan jasa yang diperlukan. Dan industri mengkomunikasikan produk atau jasa yang akan dijual kepada konsumen tersebut. Proses pemasaran yang kompleks dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Pemasaran harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kedua, pemasaran merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mempertahankan, menumbuhkan pelanggan dan sasaran. Ketiga, pemasaran membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah selanjutnya. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Yang kelima, menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Yang keenam, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan-pelanggan tersebut. Perencanaan strategis. 1. Mendefinisikan visi perusahaan secara jelas. Dimulai dengan membuat draft dari pernyataan misi secara formal yang harus berorientasi pada pasar. Spesifikasi, motivasi konsisten dengan lingkungan pemasaran. Yang selanjutnya, poin 2, membuat sasaran dan tujuan. Menjadi tujuan utama dan sasaran pendukung secara detail untuk memandu seluruh perusahaan berdasarkan tujuan dan sasaran ini. Kantor pusat merancang portofolio bisnis, menentukan produk mana yang harus menerima lebih banyak, lebih sedikit sumber daya. Berikutnya, masing-masing unit bisnis dan produk harus mengembangkan rencana pemasaran secara mendetail sejalan dengan rencana keseluruhan perusahaan. Definisi portofolio. Membuat portofolio bisnis dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan. Menjamin, merancang, yaitu kumpulan bisnis dan produk membentuk perusahaan sesuai dengan saat ini dan masa depan. Perusahaan hendak membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, perusahaan harus menganalisis dan menyesuaikan bisnis saat ini, mengembangkan strategi pertumbuhan dan untuk menyesuaikan dengan portofolio masa depan. Metode perencanaan portofolio bisnis. Perusahaan dapat menggunakan metode perencanaan portofolio formal. Tetapi banyak perusahaan saat ini merancang pendekatan perencanaan portofolio khusus yang lebih sesuai dengan situasi mereka yang mempunyai ciri khas. Mengembangkan secara fungsional. Mengembangkan rencana fungsional ini dengan cara
ekspansi produk atau pasar. 4. Kemungkinan pertumbuhan atau ekspansi produk, yaitu 1. Penetrasi pasar. 2. Mengembangkan pasar ketika mengembangkan produk. 4. Diversifikasi. Pemasaran memegang peran kunci dan peran strategis perusahaan dengan menyediakan filosofi, konsep, pemasaran, dan masuk mengenai peluang pasar yang menarik. Dalam unit bisnis individual, pemasaran merancang strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, membantu menjalankannya secara menguntungkan. Kerjasama dalam mencapai tujuan dalam rencana strategis. Departemen fungsional utama adalah pemasaran, keuangan, akuntansi, pembelian, operasi, sistem informasi, sumber daya manusia, dan lain-lainnya harus bekerjasama mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.